Pada penaklukan Spanyol atau Andalusia, para penduduk sepantasnya merasa terkesan oleh toleransi yang ditawarkan kaum muslim begitu perlawanan aktif telah berhenti. Mayoritas penduduk Spanyol atau Andalusia memeluk Islam secara bebas, terutama mereka yang di masa sebelumnya telah tertindas di bawah pemerintahan elit penguasa yang terdiri atas orang-orang Katolik Roma. Perkawinan campuran dianjurkan dan dalam waktu yang relatif singkat, ajaran Islam yang sederhana dan lugas tersebar luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bekas Profesor. Untuk kesempatan kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang sangat seru banget ya, dimana saat umat Islam itu berhasil dan mampu menguasai beberapa wilayah-wilayah di daratan Eropa. Invasi mereka itu memang benar-benar gila-gilaan ya pada saat itu. Kejadiannya mungkin 100 sampai 200 tahun setelah Rasul wafat. Memang kalau dikaji lebih dalam lagi, kebanyakan atau mayoritas pergerakan invasi umat Islam itu di-trigger gara-gara menerima sebuah laporan atau penyelidikan bila ada suatu negara dengan pemimpin-pemimpin yang zolim. Jadi bukan asal invasi aja ya, karena menginginkan meraup harta, tahta, wanita, bahkan Sefrenata ya. Oke, karena intel umat-umat Islam pada saat itu dikirim untuk menyelidiki suatu keadaan negeri selama beberapa waktu lamanya. Dan di mana bila si pemimpin itu zolim, barulah invasi menjadi sebuah pilihan. Lalu pemimpin yang zolim itu seperti apa sih contohnya? Kayak contohnya itu penyiksaan budak, kejahatan, lalu ada hakim yang tidak adil, kriminalisasi terhadap rakyat, lalu nggak adil dalam hal ekonomi, pajak, dan lainnya. Sama lah kayak keadaan di negara. Dalam sejarah tercatat banyak hal tentang perkembangan peradaban Islam khususnya pada abad ke-7 Masehi hingga ke abad ke-13 Masehi. Sejarah peradaban Islam telah tercatat dalam sejarah bahwa pada masa tersebut Islam pernah mengalami masa kejayaan. Kejayaan Islam ini diperlihatkan dengan berbagai macam kemajuan seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, teknologi, dan juga masih banyak yang lainnya. Kemajuan-kemajuan itu terjadi baik di Daulah Islam di timur yaitu di Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, dan juga Islam di barat yaitu Daulah Umayyah yang berpusat di Cordova. Di masa khilafah Bani Umayyah telah mencapai keberhasilan ekspansi ke berbagai daerah baik di timur maupun di barat dengan wilayah kekuasaan Islam yang benar-benar sangat luas. Pada zaman khilafah Al-Walid Ibnu Al-Malik, salah satu khilafah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, umat Islam mulai menaklukkan semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia adalah nama tua untuk wilayah Spanyol dan juga Portugal. Sejak awal abad 5 Masehi yaitu tahun 406 Masehi, wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Vandals, maka dinamakan Vandalusia. Namun sejak tahun 711 Masehi, semenanjung Iberia dan wilayah selatan Prancis jatuh ke dalam kekuasaan Islam, diperintah oleh pembesar-pembesar Arab dan barbar. Sejak itulah wilayah ini dikenal dengan Andalusia. Spanyol merupakan tempat utama dan jembatan emas bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam dan hasil-hasil kebudayaan Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, perekonomian, maupun peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa yang lainnya, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khasanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Di lain tempat antara Laut Tengah dan Laut Ionia terdapat salah satu pulau terbesar yang bernama Sisilia. Islam di Sisilia berkuasa selama kurang lebih 3 abad yaitu dari tahun 827 hingga 1091. Keseluruhan pemerintahan Islam di Sisilia di bawah kekuasaan 3 dinasti yaitu dinasti Aghlabiyah pada tahun 827 hingga 909 Masehi. Lalu disusul dinasti Fatimiyah pada tahun 909 sampai dengan 948 Masehi. Dan akhirnya dinasti Kalbiyah pada tahun 948 hingga 1091. Kekuasaan Islam pada dua daerah ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap peradaban, teknologi, industri, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Sehingga para rakyatnya dapat mencapai puncak peradaban. 8 abad silam berkuasa di Spanyol dan 3 abad di Sisilia telah mengubah wajah peradaban ketika itu. Namun demikian, perputaran jarum sejarah tidak selamanya menunjukkan arahnya ke dunia Islam. Selang beberapa waktu kemudian, dunia Islam mengalami disintegrasi dan stagnansi roh ilmiah intelektual.
Kemunduran dinamika intelektual muslim disebabkan oleh nilai-nilai ijtihad yang tidak teraplikasi lagi, yang distimuli Al-Quran di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Untuk itu, fenomena ini hendaknya memberikan nuansa sekaligus pemicu agar umat Islam kembali kepada semangat intelektual Qurani. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 hingga 705 Masehi. Afrika Utara dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man kemudian diganti oleh Musa bin Nusair. Tampaknya tujuan umat Islam menguasai Afrika Utara adalah membuka jalan untuk mengadakan ekspedisi lebih besar ke Spanyol, karena dari Afrika Utara itulah ekspedisi ke Spanyol lebih mudah dilakukan. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Ialah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di zaman Al-Walid ini, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan juga Maroko. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara ini pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khilafah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sampai tahun 803 Hijriah, yaitu masa Al-Walid. Setelah kawasan Afrika Utara dikuasai, umat Islam mulai memutuskan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam menaklukkan wilayah Spanyol. Sebelum penaklukan Spanyol oleh Islam, kawasan tersebut sungguh sangat memprihatinkan, terutama masa pemerintahan Raja Gotik saat melaksanakan pemerintahannya dengan tangan besi. Kondisi ini menyebabkan rakyat Spanyol menderita dan tertekan. Mereka sangat merindukan kedatangan kekuasaan Ratu Adil sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengeluarkan mereka dari situasi pada saat itu. Dan pada akhirnya mereka menemukan momentum itu pada saat kedatangan Islam di Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 nama yang dianggap paling berjasa dalam memimpin pasukan mengalahkan Spanyol. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tarif ibnu Malik bisa dikatakan sebagai perintis dan juga penyidik. Pengintaian pertama dilakukan pada bulan Juli 710 Masehi oleh Tarif. Tarif ibnu Malik adalah orang kepercayaan dari Musa ibnu Nusair, gubernur terkemuka di Afrika Utara. Tarif menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan juga benua Eropa. Kemudian mendarat di semenanjung kecil di ujung paling selatan benua Eropa. Semenanjung tersebut diberi nama Jazirah Tarif. Tarif bersama bala tentara berkekuatan 100 pasukan kavaleri dan 400 pasukan infanteri. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tarif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya ya. Nah, didorong oleh keberhasilan Tarif dan juga didorong adanya konflik penguasa di kerajaan Spanyol Gotik Barat, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Tariq ibnu Ziyad banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair dan sebagian orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Wahid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Todelo, yaitu ibu kota kerajaan Goth saat itu ya. Nah, kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq ibnu Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Cemburu atas keberhasilan letnannya yang tak terduga dan fenomenal, Musa ibnu Nusair bersama 10.000 tentara yang terdiri atas orang Arab dan orang Arab Suriah bergerak menuju Spanyol pada bulan Juni 712 Masehi. Musa ibnu Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi
selat itu dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Setelah Musa berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merinda serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik yaitu Theodomir di Orihuela, ia kemudian bergabung dengan Tarik di Toledo. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota-kota penting di Spanyol termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai dengan Navarre. Pada penaklukan Spanyol atau Andalusia, para penduduk sepantasnya merasa terkesan oleh toleransi yang ditawarkan kaum muslim begitu perlawanan aktif telah berhenti. Mayoritas penduduk Spanyol atau Andalusia memeluk Islam secara bebas, terutama mereka yang di masa sebelumnya telah tertindas di bawah pemerintahan elit penguasa yang terdiri atas orang-orang Katolik Roma. Perkawinan campuran dianjurkan dan dalam waktu yang relatif singkat, ajaran Islam yang sederhana dan lugas tersebar luas. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdil Aziz tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Sasaran yang ditunjuk ialah sekitar pegunungan Pirenia dan Perancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usahanya gagal dan ia pun terbunuh pada tahun 1002 Hijriah. Selanjutnya pimpinan pasukan diserahkan kepada Abnu Al-Rahman ibnu Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan pasukannya ia menyerang kota Bordeaux, Poitiers, dan kota Tours. Akan tetapi penyerangan ke Perancis gagal. Tentara yang dipimpinnya kembali lagi ke Spanyol. Sesudah itu masih juga ada penyerangan-penyerangan seperti ke Avignon tahun 734 Masehi, ke Lyon pada tahun 743 Masehi, dan pulau yang terdapat di Laut Tengah, Mallorca, Corsia, Sardinia, Kreta, Rhodes, Siprus, dan sebagian dari Sisilia juga jatuh ke tangan Islam di zaman Bani Umayyah. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslim yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan menyebar jauh menjangkau Perancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Nah, kemenangan-kemenangan umat Islam ini yang dicapai begitu mudah, hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor internal dan juga eksternal yang menguntungkan. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah di mana suatu kondisi dalam negeri Spanyol sendiri ya, pada masa Spanyol ditaklukkan oleh Islam, kondisi sosial, ekonomi, politik pada saat itu memang sangat menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terbagi-bagi menjadi beberapa negara kecil setelah penguasa Gotik yang dianggap tidak toleran terhadap penganut agama lain, yaitu contohnya Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa untuk dibaptis menurut agama Kristen, yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Rakyat dibagi-bagi ke dalam sistem kelas sehingga keadaannya diliputi kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Dalam kondisi itu, kaum tertindas menanti kedatangan juru pembebas dan juru pembebasnya mereka temukan dari orang Islam. Hal yang menguntungkan tentara Islam lainnya ialah tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang sudah tidak mempunyai semangat untuk berperang. Lalu Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dengan faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan juga para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpinnya adalah tokoh-tokoh kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Yang tak kalah penting adalah sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslim itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana.